perangkat daerah yang belum gabung, tapi sambil berjalan mungkin nanti kita akan tunggu teman-teman yang belum gabung. Kita akan mulai saja Zoom meeting pada pertemuan kali ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin Ibu Bapak yang terhormat, kami dari bagian organisasi Setda Kota Sukabumi mencoba mengadakan kegiatan sosialisasi penyusunan Lakip tahun 2024. Sebelumnya eh, kegiatan ini kita laksanakan secara Zoom meeting karena memang sesuai arahan Inpres. Karena kemarin kita juga sama ya, semua sedang mengadakan efisiensi anggaran dan mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat dan kualitas Zoom meeting kita kali ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, baik kita awali kegiatan Zoom kita kali ini dengan sama-sama membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ininya jadi gelap. Oke, Ibu Bapak, eh, untuk kegiatan Zoom kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana teknis penyusunan Lakip tahun 2024 bagi perangkat daerah, karena memang Lakip perangkat daerah ini menjadi dokumen pendukung untuk Lakip tingkat kota. Nah, seperti biasa kami sampaikan pada awal bulan kemarin telah mengirimkan surat terkait dengan pengumpulan Lakip perangkat daerah. Nah, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, sosialisasi ini kami biasanya lakukan di bulan Januari, di Januari pertengahan. Dan memang tahun ini agak sedikit terlambat karena kemarin kita melihat em, apa tuh schedule dari masing-masing perangkat daerah dan pengampu juga terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini sehingga kami sengaja undurkan di bulan Februari ini gitu. Sementara untuk time seriesnya tetap pengumpulan nakit perangkat daerah itu eh, harus diupload ke ISR itu per tanggal 27 Maret 2025. Artinya masih ada waktu kurang lebih sebulan ke depan untuk bisa mengupload, tapi secara jadwal kita sekarang akan mencoba melakukan verifikasi terlebih dahulu. Karena perlu kami sampaikan, hasil dari rekomendasi Kemenpan tahun 2023 kemarin ada beberapa catatan. Nah, di antaranya adalah catatan tersebut kami sampaikan bahwa secara eksplisit di dalam LHE Sakip tingkat kota itu disampaikan poin-poin yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah terkait dengan kegiatan penyusunan Lakip kali ini harus dilakukan pendampingan oleh tim kota. Nah, untuk catatannya yang paling sering muncul di hampir setiap perangkat daerah itu adalah biasanya terkait dengan upload ke website atau juga terkait dengan penentuan DO, DS, cara perhitungan sampai dengan bagaimana penjenjangan kinerja ataupun cascading dan pohon kinerjanya. Nah, untuk itu kami coba fasilitasi hari ini karena di tahun kemarin kan kita baru menyusun berdasarkan menyamakan persepsi berdasarkan template saja, belum melakukan pendalaman terkait dengan isian dari laporannya gitu. Nah, pada saat Dimtek Sakip kemarin dengan tim dari provinsi pun kita sama-sama mendengarkan bahwa memang koreksiannya itu adalah di dalam isi dari Sakip tersebut gitu, atau isi dari Lakip tersebut. Nah, kita akan mulai sampaikan eh, dua surat yang pertama. Izin, ini yang pertama adalah terkait dengan matrik tindak lanjut hasil Lakip. Ini kami sudah sampaikan suratnya kemarin dan isiannya adalah kita akan coba nanti sampaikan contohnya seperti apa. Jadi masing-masing perangkat daerah kan sudah menerima sakip dari inspektorat yang dikeluarkan di pertengahan bulan Januari kemarin. Nah, nanti
si LHS Sakip tersebut dibuatkan matrik tindak lanjutnya untuk dikerjakan di tahun 2025 ini, gitu. Nanti kita akan coba share. Yang kedua, kita juga akan menyampaikan yang ini belum di-share terkait dengan jadwal verifikasi yang saya informasinya sudah sampaikan di WA Group Sakip, di mana kita tahun ini akan melakukan verifikasi Lakip dan pengecekan dokumen pendukungnya. Nah, untuk jadwalnya kurang lebih seperti ini. Kita bagi menjadi 3 tim. Maaf, pengetahuan. Nah, ya. Nah, itunya ya. Oke, kita ulang, maaf. Ini jadwal verifikasi Lakip tahun 2024 kita laksanakan mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 18. Itu ada 2 sesi, sesi pagi dan sesi siang. Itu jam 8.30 sampai 9.30 dan jam 10.30 sampai 10 sampai 11. Kurang lebih sejam. Nanti ada 3 tim, tim A, tim B, tim C. Yang mana tim A ini nanti terdiri dari evaluatornya atau verifikatornya saya, Bu Kemala, Bunia, dan Bu Herlan. Sementara untuk tim B itu ada Bu Dini, Kang Sigit, Pak Aldi, dan Kang Rizky. Sementara untuk tim C nanti ada Pak Peri, Kang Yoga, Bu Aam, dan Pak Tara. Nanti kita akan laksanakan verifikasinya di bagian organisasi. Untuk timnya seperti ini. Nanti tim A di hari pertama Setda, hari keduanya Disdik, misalkan lanjut sampai dengan ke bawah. Untuk kecamatan sengaja kami pisahkan di hari terakhir dengan semua kecamatan. Jadi nanti bisa sharing terkait dengan dokumen di kecamatannya. Itu informasi yang kedua. Nah, untuk apa saja yang akan diverifikasinya, teman-teman, Ibu Bapak semua, ini berdasarkan PME dari Kemenpan. Jadi kami pemerintah kabupaten kota diminta untuk melakukan verifikasi isian Lakip. Jangan sampai misalkan ada perangkat daerah yang isian yang diupload ke dalam ISR-nya itu asal gitu dalam. Artinya tidak ada pengecekan terlebih dahulu di tingkat kota. Nah, pengecekan itu dilakukan terhadap 3 komponen utama. Yang pertama adalah substansi Lakipnya, yang kedua adalah sistematikanya, yang ketiga adalah tentang verifikasi keabsahan dokumen Lakip tersebut dan dokumen pendukungnya, yang keempat adalah jenis-jenis dana dukungnya. Nah, untuk sistematika, kemarin teman-teman sudah banyak yang menanyakan, kita tetap mengacu pada Permen-Pan 53 tahun 2014, maka isiannya itu masih seperti biasa, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan dengan isian seperti biasa. Pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas yang terdiri dari capaian kinerja, serta realisasi anggaran. Serta bab terakhir, penutup, kesimpulan, dan saran. Nah, itu tentang sistematika, nanti kita akan lihat. Baru masuk ke dalam substansi dari pelaporan Lakipnya. Nah, kalau waktu BIMTEK kemarin dengan Pak Iwan dan Pak Erik, disampaikan kan Pak Erik nyanyi itu. Ada yang 7 poin penting yang harus ada di dalam substansi Sakip, yaitu mulai perbandingan target tahun ini, realisasi dengan tahun sebelumnya, capaian akhir RPJMD, termasuk analisis penyebab, program mana yang mendukung keberhasilan, termasuk analisis mengenai efisiensi anggaran. Nah, ini kita akan coba verifikasi. Poin penting ketiga adalah terkait dengan dokumen keabsahan. Nah, kemarin itu dilihat kami dari tim kota ditelepon langsung dari tim Kemenpan, tim penilainya, ada beberapa perangkat daerah yang memang si Lakipnya itu belum ditandatangan atau tidak ada review dari inspektorat, dan ada juga yang belum mengupload Lakipnya di dalam website ataupun website kota gitu.
Nah, ini menjadi atensi bersama karena memang beberapa mayoritas perangkat daerah belum mengupload Lakip di dalam website gitu. Nah, sementara verifikasi terakhir kita akan coba berikan perhatian terhadap data dukung apa saja yang harus di-upload di dalam ISR. Nah, ini tuh dokumen-dokumen yang teman-teman wajib uploadkan ke dalam ISR. Di antaranya adalah renstra perangkat daerah. Nah, hanya melampirkan renstranya saja. Jadi tidak melampirkan perwalnya. Harusnya si PDF renstra dan perwalnya itu disatukan. Jadi yang dikirimkan ke ISR itu sudah termasuk ke dalam perwalnya atau SK penetapan IKO-nya gitu. Jadi satu satu dokumen itu bisa langsung sekaligus renstra dan SK penetapan IKO-nya gitu. Nah, yang kedua masih ada juga yang mengupload renstra bukan yang RPJMD perubahan ataupun yang RPD berarti sekarang mah. Nah, ini harus disamakan bahwa renstra yang diupload adalah renstra terbaru yang mengacu pada RPD tahun 2024-2026. Selanjutnya adalah rencana kerja. Nah, rencana kerja yang diupload adalah rencana kerja tahun 2024, bukan rencana kerja tahun sebelumnya ataupun tahun 2025. Terus PK Kadis nih. Untuk PK eh, ternyata harus dua-duanya diupload, tidak hanya yang perubahan saja. Bahkan ada yang kebalik yang menguploadnya itu hanya yang murni saja gitu. Nah, sementara permintaan dari Kemenpan itu diupload PK Kadis murni dan PK Kadis perubahan. Ataupun misalkan ketika ada penggantian Kadis, penggantian anggaran, dan penggantian target, itu harusnya disesuaikan PK-nya. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan PK berjenjang. Nah, untuk PK berjenjang ini sebetulnya tidak mesti harus seluruh seluruh PK di perangkat daerah itu diupload, tidak. Tapi Kemenpan hanya minta yang satu garis, tetapi tidak di yang sekretariat. Jadi pilih salah satu bidang, misalkan bidang P2P kalau di Dinkes misalkan, atau bidang pemberdayaan sosial di Dinas Sosial gitu. Jadi jangan yang dipilihnya adalah PK berjenjang di level sekretariat gitu. Tapi yang dipilihnya adalah PK berjenjang di level kepala bidang ataupun di bidang. Jadi dari mulai Kadis, kepala bidang, kepala seksi ataupun JF, dan stafnya gitu. Nah, kalau untuk di kecamatan, berarti dicari yang tidak di bawah sekmat untuk PK-nya gitu, PK berjenjangnya. Nah, yang berikutnya, yang banyak masuk di dalam rekomendasi juga yaitu tentang pohon kinerja dan cascading. Saya tidak akan bahas dulu yang pohon kinerja karena memang faktanya mayoritas tahun kemarin juga belum pada menyelesaikan, tapi yang terkait dengan cascading. Nah, cascading ini yang diupload adalah cascading yang berbentuk eh, apa namanya diagram yang seperti yang disampaikan pada saat BIMTEK beberapa tahun yang lalu. Jadi boleh menggunakan sistem cascading warna ataupun cascading berjenjang. Nah, kalau yang diminta oleh Kemenpan sebetulnya tidak spesifik menyebutkan cascading yang mana, tetapi cukup menyampaikan cascading yang menunjukkan ada hierarki kinerja yang dikerjakannya gitu. Eh, nah, yang poin penting lain adalah terkait dengan DO dan cara perhitungan IKU. Nah, ini mungkin kalau kemarin kita diskusi dengan teman-teman di Bapeda, sebetulnya DO dan perhitungan IKU itu ada di dalam statistik data sektoral gitu. Mungkin beberapa perangkat daerah belum memasukkan itu, belum mengupload itu pada dokumen yang di ISR gitu. Nah, kami harapkan pada tahun ini dokumen itu kita bisa upload dengan memasukkan data statistik sektoral, IKU kepala dinas ataupun yang rinciannya ke dalam ISR. Selanjutnya adalah LHS Akip tahun 2023. Nah, ini kan yang disusunnya adalah laporan Akip tahun 2024. Berarti pertanggungjawabannya adalah terhadap LHS Akip tahun 2023 dan matrik tindak lanjut
LHS Sakip tahun 2023. Nah, sementara untuk penghargaan ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi penghargaan yang dimasukkan adalah penghargaan yang memang memberikan dampak langsung terhadap IKU kepala daerah, kepala dinasnya. Jadi kalau misalkan penghargaan tersebut tidak berkorelasi positif terhadap pencapaian IKU kepala perangkat daerahnya, jadi tidak mesti dimasukkan gitu. Nah, yang terakhir adalah praktek baik. Nah, praktek baik ini sinkron dengan apa yang dimunculkan di dalam reformasi birokrasi Surabaya kemarin. Nanti kita akan contohkan praktek baik misalkan yang mana. Jadi praktek baik pun praktek baik yang menunjukkan adanya keterkaitan inovasi tersebut dalam pencapaian IKU perangkat daerah tersebut. Nah, itu mungkin ya, Ibu Bapak terkait dengan verifikasi. Saya ulang kembali nanti jadwalnya kami sampaikan setelah Zoom suratnya, yang mana jadwalnya mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 18. Timnya terdiri dari 3 tim. Nanti yang diverifikasinya isiannya adalah terkait dengan sistematika, dokumentasi laporan substansinya, serta verifikasi laporan tersebut dan data dukungnya. Itu mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Eh, yang pertama, kita ingin sampaikan bahwa penyusunan lakip ini kita akan coba sesuaikan dengan guiding dari Kemenpan dan provinsi. Lalu nanti kita akan lihat apa saja yang akan dibahas, terutama terkait dengan ini ada beberapa permintaan teman-teman perangkat daerah yang baru terutama meminta untuk bisa dijelaskan kembali apa itu lakip, apa itu sakit, apa itu akid, dan bagaimana kontribusinya gitu. Jadi ini kita review ulang bagi teman-teman yang sudah mendapatkan mungkin paparan ini mohon untuk disimak kembali saja. Yang pertama ini dasar hukum penyusunan. Eh, Kalau di Permenpan itu disebutnya masih tetap LKJIP gitu. Tapi eh, dokumennya kebanyakan masih menyebutnya lakip gitu. Bahkan tadi kita sudah menggantinya dengan istilah LKIP, itu J-nya itu dihilangkan. Kita sebetulnya ngikut arahan dari provinsi bahwa provinsi pun sudah mengganti istilah tersebut dengan LKIP, tidak pakai lagi J. Ya, fokus utamanya adalah terkait dengan pengukuran kinerja. Jadi yang disampaikan di Lakip itu adalah bukti pertanggungjawaban kepala perangkat daerah dan kepala daerah kepada masyarakat terkait dengan akuntabilitas kinerja yang disampaikan. Gitu. Jadi di dalam Lakip itu dijelaskan kenapa indikator tersebut bisa tercapai, kenapa indikator tersebut tidak tercapai, apa penghambatnya, apa pendukungnya, bagaimana tingkat efisiensi anggarannya. Gitu. Itu poin utamanya tadi 3. Berbeda dengan LPPD dan LKPJ itu LKPJ disampaikan pada eh, perwakilan masyarakat di daerah, sedangkan LPPD disampaikan ke Kemendagri terkait dengan bagaimana keteraturan pencapaian IKK output utamanya. Sementara kalau di Lakip itu melihat bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan isian efektivitas efisiensi kinerjanya gitu. Nah, di dalam peraturan yang baru sebetulnya Lakip itu sudah sinkron, sudah masuk ke dalam bagian dari LPPD. Nah, itu sekilas terkait dengan Lakip bahwa tujuan utamanya adalah memberikan informasi kinerja dan memberikan upaya perbaikan berkesinambungan. Nah, artinya inilah yang menjadi dasar kenapa Lakip ini harus diupload di dalam website perangkat daerah ataupun website kota gitu. Nah, ini nanti kita akan bahas di akhir karena Lakip ini eh, haknya masyarakat untuk bisa melihat kinerja dari pemerintahannya gitu. Nah, untuk Lakip sendiri kalau di peraturan itu memang
2 bulan untuk kementerian dan lembaga sejak anggaran itu berakhir sudah terbentuk lakipnya. Sementara untuk kabupaten kota itu di 3 bulan, artinya di akhir Maret lakipnya harus sudah tersusun. Nah, ini ada 2 yang terkait dengan tugas fungsi anggaran ya. Nanti kita akan coba sampaikan. Nah, ini terkait dengan tugas dan fungsi anggaran yang mana eh, instansi pemerintah tersebut wajib melaporkan tugas dan fungsi anggarannya pada masyarakat. Nanti dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Nah, ini yang dilaporkannya adalah pertama Renstra, laporan kinerjanya. Jadi sinkronisasi antara RPJMD, Renstra, Renja, PK, dan laporan kinerja perangkat daerah. Jadi memang sekarang kan teman-teman lagi menyusun terkait dengan PJMD dan Renstra yang baru. Yang mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan Renstra dan Renja, Renstra terutama perangkat daerah di tahun sebelumnya dan ini karena ini akan berdampak terhadap penyusunan lakip di tahun yang berjalan. Nah, ini yang hal yang pasti perlu menjadi perhatian adalah bahwa lakip tersebut belum memberikan informasi yang efektif dan efisien terhadap penggunaan anggaran. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa rekomendasi Kemenpan tersebut harusnya disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran dan pertanggungjawaban kinerja. Nah, ini bab yang harus disampaikan. Yang pertama, di bab 1, poin pentingnya adalah terkait dengan bagaimana penjelasan umum organisasi. Jadi tidak lagi menjelaskan tentang data kepegawaian secara keseluruhan seperti yang tahun kemarin saya sampaikan, tapi fokus pada poin utamanya, yaitu isu strategis apa yang disampaikan di bab 1 tersebut gitu. Jadi di dalam bab 1 itu harus bisa menjawab apa manfaat dari organisasi tersebut dan bagaimana dampaknya jika instansi tersebut tidak ada gitu. Nah, di bab kedua itu membahas tentang perencanaan kinerja. Nah, bab 2 ini itu mutlak harus sinkron dengan Renstra dan PK-nya gitu. Jadi ketika Renstra-nya tidak jadi patokan untuk menyusun PK atau PK-nya tidak sinkron dengan Renstra-nya, maka sinakipnya pun pasti sudah bisa dipastikan tidak akan baik gitu. Nah, indikator untuk bisa mengetahui lakip tersebut baik atau tidak, maka bisa dilihat dari PK-nya. Apakah PK yang dibuat itu sesuai dengan Renstranya atau tidak gitu. Nah, ini kami temukan di konsultasi sehari-hari, masih ada teman-teman di perangkat daerah itu yang kebingungan. Yang di PK-kan itu adalah IKU, artinya indikator kinerja utama kepala perangkat daerahnya. Nah, kalau IKU kepala perangkat daerah itu diambilnya dari sasaran strategisnya, indikator sasaran strategis di Renstriknya gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa dicek ulang kembali karena ada beberapa yang masih memunculkan IKU atau PK, IKU di PK-nya itu bukan indikator dari sasaran strategisnya gitu. Ya, jadi silakan nanti dicek ulang perjanjian kinerjanya supaya matching gitu. Nah, untuk eh, PK yang dimunculkan di sini adalah PK terbaru, PK perubahan pada tahun 2024. Maaf, ini masih 2021. Tahun 2024. Nah, eh, PK yang terakhir atau yang terbaru yaitu adalah PK yang dipertanggungjawabkannya. Nah, sehingga indikator kinerja dan anggaran yang dipertanggungjawabkan di akhir adalah indikator kinerja yang setelah mengalami perubahan anggaran. Ya. Nah, itu untuk di bab 2. Sementara untuk di bab 3 ini yang paling utamanya,
yang menggambarkan tentang akuntabilitas kinerja itu mencakup tentang bagaimana pencapaian ikut tersebut dan bagaimana realisasinya. Nah, ini uh, kita sampaikan nanti secara detail di contohnya. Dan yang terakhir adalah penutup terkait dengan kesimpulan dan saran. Nah, ini ada juga yang masih bingung kemarin terkait dengan penentuan capaian, target, realisasi. Ini kita akan coba nanti jelaskan di contoh lain. Nah, ini komponen yang tadi 7 poin utama yang harus muncul di bab 3. Poin A terkait dengan capaian kinerja organisasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini, bab 3.1 itu membahas tentang bagaimana capaian ikut tersebut pada tahun yang berjalan, tahun 2024. Misalkan dicontohkan di sini adalah indeks kerukunan umat beragama, itu satuannya indeks atau angka, target yang ditentukannya adalah 95,28, ternyata realisasinya hanya 74,83 gitu. Nah, itu berarti capaiannya adalah dihitung persentasenya gitu. 78/83 dibagi 95/28. Sehingga nanti muncul kategorinya persentasenya berapa gitu. Maka diinterpretasikan capaiannya tinggi, rendah, atau sedang. Nah, untuk berikutnya, eh, poin keduanya yaitu terkait dengan perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan tahun sebelumnya. Yaitu dibandingkan bagaimana misalkan capaian IKU tahun ini 89% atau 90%, sedangkan tahun sebelumnya capaiannya 100%. Nah, itu dibandingkan. Nanti diberikan justifikasi juga terkait dengan apa yang mengakibatkan tercapai atau tidak tercapainya. Nah, poin ketiganya adalah terkait dengan membandingkan capaian IKU tahun 2024 dengan capaian akhir RPJ EPD-nya atau RPD-nya tahun 2026. Nah, maaf izin teman-teman. Nah, ini tuh tabel yang pertama ini mutlak kalau di sini salah, pasti ke belakangnya juga salah gitu. Jadi kalau capaian IKU di tahun yang berjalannya juga sudah salah, biasanya ke belakangnya juga nanti hitungannya juga akan salah gitu. Jadi mohon untuk diperhatikan untuk capaian 3.1 ini, target, realisasi, dan perhitungan tingkat capaiannya ini harus benar gitu. Nah, kembali ke sini, untuk perbandingan dengan tingkat akhir RPD, ini disampaikan, baru nanti setelah itu adalah jika ada dibandingkan dengan capaian standar nasional ataupun di tingkat provinsi. Atau misalkan jika tidak ada, bisa dikomparasikan dengan capaian yang dikeluarkan oleh PPS terkait dengan indikator yang serupa misalkan. Ya, itu untuk yang selanjutnya ini terkait dengan analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan ataupun peningkatan penurunan capaian. Ini dimunculkan terlebih dahulu saran strategisnya seperti apa, indikator kerja apa, analisis keberhasilan kegagalannya seperti apa, dan solusi yang dilakukan di tahun berjalan tersebut. Jadi ketika misalkan targetnya tidak tercapai di periode semester 1, nah pasti semester kedua itu ada upaya-upaya yang dilakukan atau tidak gitu. Atau sudah direncanakan pada tahun anggaran berikutnya akan mengerjakan apa untuk meningkatkan capaian ikut tersebut gitu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan. Jadi kan tadi kalau di analisis di atasnya disampaikan apa yang menjadi penyebab gagal atau berhasilnya. Nah, di bawahnya itu justru disampaikan secara spesifik sub kegiatan dan program mana yang memang
mengakibatkan tercapai ataupun tidak tercapainya gitu. Nah, ini dibuat lebih rinci karena kalau sudah masuk ke program kegiatan, nanti akan terlihat program kegiatan mana yang memang belum memiliki daya ungkit terhadap pencapaian IKU tersebut, gitu. Nah, terakhir ini untuk penyajian yang di tingkat provinsi dibuat seperti ini. Sebetulnya ini hanya desain grafis aja, tapi yang paling utamanya adalah tadi ini, capaian-capaian tadi gitu. Dan masukan dari tim provinsi dan Kemenpan itu dari Lakip yang tahun kemarin kita memang belum membuat narasi secara detail pada isian analisisnya gitu. Jadi harap nanti ditambahkan narasi untuk analisis diinterpretasikan. Oke, itu untuk poin B A-nya. Yang kedua adalah terkait dengan poin realisasi anggaran. Nah, untuk realisasi anggaran ini mutlak kami temukan kesalahannya itu bisa jadi tidak sama dengan laporan keuangan ini ya. Jadi harus harus dicek realisasinya berdasarkan indikator kinerjanya gitu. Walaupun di matrik pengendalian yang dilaporkan kan semestinya harusnya sama, tapi ada beberapa yang memang beda gitu. Harusnya program kegiatan tersebut terlihat indikator dan sisi anggaran sampai dengan akhir tahunnya itu sama gitu. Nah, nanti baru setelah terlihat realisasi anggarannya, kita bisa deskripsikan apakah anggarannya cukup efisien atau tidak gitu. Nah, dikatakan efisien itu ketika ada em, kinerja yang tercapai dan ada persentase anggaran yang memang tidak mencapai 100% gitu. Tetapi targetnya tercapai gitu. Nanti masuk ke tahapan berikutnya terkait dengan analisis efektivitas sumber daya yang menyampaikan efisien atau tidak efisien, efektif atau tidak efektif gitu. Jadi ketika efektif itu berarti targetnya tercapai. Nah, ketika targetnya tercapai, maka bisa dikatakan analisis sumber dayanya efektif. Tetapi ketika misalkan anggarannya tidak terserap maksimal dan kinerjanya tidak tercapai, ya berarti dia tidak efektif, tidak efisien gitu. Ya, patokan utamanya adalah tingkat efektivitas dari pencapaian kinerjanya terlebih dahulu. Ya, itu mungkin Ibu Bapak terkait dengan eh, LK-Lakipnya. Kita akan coba lihatkan untuk yang tingkat kota. Kalau template-nya masih sama ya dengan tahun sebelumnya. Bentar. Ini kemarin dari teman-teman kecamatan sudah menanyakan kan untuk template ini kita mesti sama seperti ini. Ini ya kami kasih contoh untuk yang tingkat kota. Untuk Word-nya sama seperti yang tahun kemarin. Ini cover silakan bebas. Ini setelah cover ada ikhtisar eksklusif. Ikhtisar eksklusif ini menyampaikan tentang bagaimana intisari dari lakip tersebut, bagaimana pengukuran penilaiannya, berapa rata-rata indikator kinerja yang tercapai dan tidak tercapai. Baru nanti ke kata pengantar. Nah, ini yang paling penting itu dicap dan ditandatangani. Jadi dokumen yang diupload ke dalam ISR itu jangan sampai yang masih sifatnya draft, tidak ada tanggal, tidak ada cap dan tanda tangan. Nah, ini kami akan sampaikan walaupun secara prosedur memang terakhir tanggal 27 Februari, tetapi lakip teman-teman perangkat daerah itu harus direview oleh inspektorat. Artinya, sebelum diupload itu harus sudah mendapatkan persetujuan, artinya dengan review dari inspektorat. Nah, mudah-mudahan bisa selesai sebelum tanggal 20, sehingga
teman-teman di inspektorat bisa melakukan review terlebih dahulu dengan data yang sudah terdokumentasi. Sehingga titik mangsa di sininya itu tidak dimasukkan sebagai tanggal akhir Maret gitu, tapi dimasukkan di tanggal 20 ataupun 21, 22 lah di periode itu gitu. Ya, dan jangan lupa wajib dicap dan ditandatangani. Itu yang pertama. Lanjut ke daftar isi, ini sama seperti yang tadi disampaikan, bab satu, bab 2, bab 3-nya. Bab satu tentang gambaran umum organisasi tersebut, bab 2 dan isu strategis, bab 2 terkait dengan restruk dan perjanjian kinerjanya. Nah, perjanjian kinerja yang tadi disampaikan di sini, ini wajib sama PK-nya itu dengan yang dilampirkan. Jadi ketika PK yang di perjanjian kinerja yang di bab 2 berbeda dengan PK yang dilampirkan, itu pasti salah nanti untuk analisisnya gitu. Nah, bab 3 ini tentang indikator tadi dibahas per masing-masing IKU, lalu ada analisis penggunaan anggaran dan sumber daya, bab 4 kesimpulan dan saran. Nah, untuk eh, template-nya masih seperti itu. Daftar tabel, daftar isi, gambar, daftar lampiran, itu masih seperti itu. Ya, ini bab satu sama. Nanti kita akan coba lihatkan yang eh, bab tiganya ya. Bab dua. Nah, ini semesti. Nah, ini untuk yang di bab dua, ini eh, sebaiknya dimunculkan ikunya, isi PK-nya ya. Tapi hanya kinerjanya saja, kalau anggarannya tidak usah dimasukkan. Jadi nanti dilampirkan saja PK-nya, tapi di bab 2 di perjanjian kinerjanya itu dimunculkan IKU apa saja yang diperjanjikan oleh kepala perangkat daerah tersebut. Nah, baru nanti dianalisisnya. Nah, ini di 3.1 inilah yang tadi capaian dengan akhir RPJMD. Nah, ini yang eh, tabel 3.1 sebetulnya karena ini posisi akhir tahun kemarin ini kan akhir RPJMD juga jadi sekaligus. Kalau sekarang capaian tahun 2024 ini dimunculkan targetnya berapa, resesinya berapa, capaiannya berapa. Itu yang awal nanti. Nah, ini contoh desain grafis yang tadi ada grafiknya, ada ini setelah setelah pembahasan masing-masing indikator itu tabel ada desain grafis juga dimunculkan narasinya. Ya, narasi ini yang menunjukkan ketika sukses faktor kalau versi Pak Erik dan Pak Iwan kemarin ya terkesan jadi jangan terlalu kelihatan ngarangnya lah katanya mah. Tapi dimunculkan apa yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalannya dan ini dimunculkan bukti dukung kegiatannya. Nah, ini sama. Ini bentuk bentuk apa tuh upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator tersebut. Lalu nanti dibahas satu persatu sampai dengan seluruh ikunya. Di bawah sasaran anggaran. Nah, ini analisis kesimpulan akhir. Nah,
Ini untuk yang poin analisis kesimpulan di bab 4 ini dimunculkan berapa IQ yang tercapai, bagaimana tingkat serapan anggarannya, bagaimana rata-rata serapan kinerjanya, dan dinarasikan poin-poin penting yang memang yang mendukung pencapaian IQ tersebut, serta disampaikan juga bagaimana terkait dengan upaya yang akan disampaikan atau dilaksanakan di tahun yang akan datang. Nah, ini di RTL ya, rencana tindak lanjutnya, ini disampaikan terkait dengan isian-isian yang akan dilaporkan di dalam dokumen Lakip tahun depannya gitu. Nah, ini dimunculkan kalau memang sudah ada penetapan penetapan di dalam dokumen anggaran atau misalkan di dalam DPA-nya itu dimunculkan di dalam rencana tindak lanjut tersebut. Enggak, untuk materi nanti kita akan share semua dan termasuk rekaman Zoom-nya. Ya, ini contoh lampirannya PK. Setelah PK dimunculkan, ini daftar penghargaan. Setelah daftar penghargaan, nanti dimunculkan juga terkait dengan dokumen-dokumen yang diminta langsung oleh Kemenpan tadi. Ya, ini. Terus, nah yang paling penting ini lampiran KIP-nya. Jadi di akhir itu eh, Ibu Bapak perangkat daerah wajib memasukkan link Google Drive di halaman terakhir. Nah, link Google Drive ini berisi eh, eviden yang diupload di dalam ISR. Ya, jadi nanti di halaman terakhir lakipnya itu persis seperti ini dibuatkan bahwa laporan hasil tersebut terhadap KJP tersebut ini sudah bisa diupload data dukungnya juga di link Google Drive-nya gitu. Bisa saja yang diupload di sini adalah itu tadi isian-isian terkait dengan data dukungnya. Ya, dan slow dulu. Ya, ini untuk eh, data dukung rakit. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Mangga, silakan kami berikan kesempatan sebelum saya buka contoh data dukung satu persatu. Bu Sekdes DPM PTSP, mangga nanti kita sampaikan untuk masukannya ya. Terima kasih banyak. Eh, tidak ada, tidak ada pertanyaan. Ini pada bingung atau gimana? Ini saya lihatkan satu persatu aja ya contohnya. Renstra, nah Renstra itu ini. Mohon izin Kang Hari, Pak Yus dari Dinkes. Ya, saya coba share screen untuk yang perwalnya saya pakai contoh yang Dinkes. Pak Yus, punten. Nah ini contoh Renstra. Nah, Renstra itu diuploadnya seperti ini. Di lampiran awalnya dimunculkan dulu si perwalnya. Perwal, Renstra, tahun sekian Dinkesnya. Jadi jangan hanya melampirkan Renstranya saja gitu. Nah, di bawahnya barulah diisi dengan Renstra-nya. Jadi kalau versi tim penilai di Kemenpan itu, kami memang nggak butuh papernya Pak Asep katanya. Mereka membutuhkan regulasinya gitu. Data dukung keabsahan dari dokumen tersebut gitu. Jadi nanti lanjut setelah itu ke isian Renstra-nya sampai dengan. Nah, ini tuh kemarin kita berdiskusi dengan bagian PPEPD. Kan kalau di Renstra pasti otomatis sudah muncul IQ-nya. Ya, nah
kalau hasil diskusi dengan tim BPPD bahwa tidak lagi diperlukan poin kedua ini. Nah, poin kedua terkait dengan ini, Ibu Bapak, terkait dengan SK penetapan. Nah, ini saya perbesar. Ya, kan yang poin pertama itu adalah Renstra nih. Tadi sudah dengan kepwal, dengan perwalnya. Nah, poin keduanya adalah SK penetapan IKU-nya. Nah, ini tuh SK penetapan IKU itu ada di dalam Renstra tadi, perwal yang tadi. Nah, rencana kerja nanti dilampirkan rencana kerja tahun berjalannya. Ya, jadi jangan hanya Renstranya saja gitu. Nah, bahkan ini poin keempat, Inspektorat itu menyampaikan ada rencana aksi pencapaian IKU yang matriknya hampir sama dengan matrik tindak lanjut sakit. Ya, nanti PK Kadis, jadi kita lihatkan contoh yang tingkat kota. Nah, untuk PK Kadis dan PK berjenjang yang hanya satu bagian tadi, tolong dibuatkan seperti ini. Jadi di awalnya em, langsung memunculkan PK Kadisnya terlebih dahulu, misalkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas DPPTPS SP. Nah, di bawahnya dirinci, diurut berdasarkan yang murni terlebih dahulu. PK Kadis murni, di bawahnya PK Kadis perubahan. Nah, lalu di bawahnya nanti dilanjutkan dengan PK berjenjang yang dari kabitnya tadi, kabit, Kasubag ataupun jaya penyetaraan dan pelaksananya. Jadi dipilih IKU mana yang memang paling nembak langsung ke IKU-nya kepala perangkat daerah tadi. Ya, dilampirkan semua. Ya, kami misalkan sudah disiapkan seluruh staf di internal, ya alhamdulillah gitu. Jadi bisa kelihatan penjenjangan kinerjanya gitu. Ya, ini yang PK. Ya, Nah, kenapa? Mangga, Oh, oh stop Pak ya. motor. Siap, saya lanjutkan ya. Berikutnya terkait dengan cascading. Hmm, Siap, ini untuk cascading. Nah, ini Kang Ibnu izin, ini untuk yang setda, ini cascading yang sistem hierarki seperti yang biasa kita susun, bisa diupload dengan sistem cascading seperti ini. Yang pasti kelihatan penjenjangan kinerjanya, mulai dari indikator sasaran sampai dengan indikator program dan kegiatannya gitu. Ya, ini dipisah berdasarkan pengampunya ya sampai dengan persasaran tersebut. Ya, kalau bedanya masih ada yang nanya, bedanya cascading sama pohon kinerja. Nah, kalau untuk pohon kinerja ini tidak muncul pengampu. Kalau untuk cascading itu muncul pengampunya, misalkan target tersebut siapa gitu. Itu yang cascading. Ah, Selanjutnya ya DO lagi. Nah, matrik tindak lanjut. Matrik tindak lanjut. Nah, Ibu Bapak, ini untuk yang matrik tindak lanjut LHS Aktif tahun 2024, walaupun sebetulnya yang nanti dilaporkan semestinya ada dua nih, LHS Aktif tahun 2023 yang dilaporkan di tahun 2024, yang dikerjakan di tahun 2024, dan LHS Aktif tahun 2024 yang akan dikerjakan di tahun 2025. Jadi ini nanti tadi teman-teman di Bapeda sudah konsultasi ya, Kang Rahmat, terima kasih. Ini di kolom yang pertama ini murni
memindahkan rekomendasi dari LHS Akip perangkat daerahnya. Kalau misalkan LHS Akipnya ada 10 rekomendasi, berarti di sini ada 10 rekomendasi gitu. Ya, nanti rencana tindak lanjutnya adalah diisi dengan apa upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki rekomendasi tersebut gitu, atau untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Misalkan eh, menyusun dokumen kebijakan tentang penetapan IKU misalkan, atau melakukan sosialisasi penjenjangan kinerja dari mulai kepala dinas sampai dengan level staf gitu. Nah, itu disampaikan di dalam rencana tindak lanjut tersebut. Nah, untuk target ini ada dua versi tadi teman-teman. Saya sampaikan bahwa target yang diisi ini adalah sesuai dengan target keluaran yang ada di kegiatan tersebut. Misalkan tadi targetnya bisa berupa orang ataupun berupa dokumen yang disusun sesuai dengan rencana aksi yang akan dikerjakan. Ketika misalkan melaksanakan menyusun kebijakan, berarti kan dokumennya ada kebijakan penetapan IKU kepala perangkat daerah tersebut, atau memberikan reward punishment, mengupload ke dalam website. Nah, berarti di situnya targetnya adalah dokumen yang terupload di dalam website perangkat daerah tersebut gitu. Ini dipecah time schedule-nya berdasarkan timeline. Ada yang bisa misalkan dikerjakan di triwulan 1, 2, 3, dan 4 per triwulan saja. Nah, penanggung jawabnya ini bisa ditunjuk PPK ataupun PPTK pelaksana kegiatan tersebut, dan ini mohon diisi progresnya, apakah sudah dikerjakan, apakah belum, apakah setelah atau setelah selesai dikerjakan. Ini untuk matrik tindak lanjut. Sama sebetulnya untuk yang tingkat kota juga kita menyusun, kita sedang koordinasi dengan Bapeda dan Inspektorat untuk terkait penyusunan yang matrik tindak lanjut yang tingkat kota. Itu yang matrik. Terakhir mungkin yang tadi yang penghargaan dan praktek baik. Ini untuk penghargaan dan praktek baik. Nah, praktek baik, praktek baik. Nah, jadi contoh yang praktek baik mungkin nanti yang bisa ditiru, dikaji ulang di ATM. Ini kami contohkan untuk teman-teman di DKP 3, Pak Indra izin, Pak Naryo. Ini cukup melampirkan ini saja. Jadi nanti di dalam dokumen LKJIP-nya, sheet brosur ataupun poster ininya dilampirkan di dalam LKJIP-nya gitu, di halaman terakhirnya gitu. Tadi ya, sehingga muncul ada praktek baik atau inovasi perangkat daerah yang digunakan, yang diterapkan dalam rangka mencapai indikator tersebut, pencapaian indikator kinerja tersebut. Ya, itu yang praktek baik. Sementara untuk yang penghargaan, maaf. Ah, oke, itu mungkin Ibu Bapak, mangga kami berikan kesempatan untuk berdiskusi. Untuk eh, template yang Word-nya masih sama seperti yang tahun kemarin, tapi jika misalkan ada yang meminta lagi, nanti kita akan coba share. Dan em, kertasnya 4 ya sekarang, tidak menggunakan E4. Enggak, Ibu Bapak, silahkan jika ada yang ingin dikomunikasikan. Eh, untuk contoh PK level setap, eh, kemarin ada beberapa perangkat daerah yang konsultasi,
Jadi sasaran strategisnya itu tidak dirubah. Jadi yang dimunculkan itu harusnya kan sasaran strategis, sasaran program, sasaran subkegiatan, sasaran kegiatan. Nah, hmm, di kolom yang paling kirinya itu tetap yang dimunculkan adalah sasaran strategisnya gitu. Jadi tidak menjadi nama programnya, tetapi tetap sasaran strategis, sasaran programnya. Baru di sebelahnya indikatornya. Ya. Untuk Oke, Mangga, ada yang ingin didiskusikan mungkin dari teman-teman perangkat daerah. Nanti jadwal jadwal dan verifikasi lakibnya kita akan share di WA Group setelah kegiatan Zoom ini selesai. Oke, cukup mungkin ya. Untuk rekaman Zoom juga nanti kita akan coba share di WA Group. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kami ucapkan terima kasih banyak dan untuk selanjutnya kami secara terbuka nanti silakan jika ada yang ingin diskusikan secara lebih lanjut, baik itu di WA Group ataupun di dalam kontak telepon. Em, Terima kasih atas kesempatannya. Em, Kami tutup dengan sama-sama membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.